Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami akan menyajikan tentunya informasi yang terpercaya ya, informasi yang valid. Bahwasanya info resmi di portal P3K Guru beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah ada di posting ya terkait jadwal resmi P3K Guru 2022 yang diposting oleh Panselnas di portal PPPK Guru Kemdikbud ya. Namun untuk saat ini jadwal tersebut itu sudah hilang seiring keluarnya pengumuman untuk pelamar umum. Namun admin masih menyimpan jadwal itu dan tentunya jadwal itu masih bisa menjadi rujukan kita ke depannya ya. Nah, di sini judulnya adalah kepastian Panselnas ya terkait penempatan P1, P2, P3 serta P4 P3K 2022. Kalau kita melihat jadwal beberapa minggu yang lalu yang diposting di PPPK Guru Kemdikbud.co.id itu sesuai jadwal awal itu Februari Maret ya untuk penempatan ya pengumuman kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 ya tentunya seperti itu. Tapi sekali lagi karena ini adalah jadwal, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadwal bisa saja berubah kapan saja ya. Panselnas bisa saja mengubah jadwal disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian berikutnya adalah titik terang pelamar P1 tanpa formasi. Kemudian untuk P3K Guru 2023 juga sudah siap digelar ya. P1 ini kategori ini 100% SK di tangan ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami adalah kepastian Panselnas terkait penempatan P1, P2, P3, P4 di bulan Februari dan Maret. Adapun yang kami sampaikan di sini, kami bisa mempertanggungjawabkan dari mana asalnya berita ini kami dapatkan. Jadi berita ini berdasarkan jadwal yang pernah diposting oleh Panselnas di portal PPPK Guru Kemdikbud Tristek.co.id dan tentunya informasi itu valid Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengumuman kelulusan P1, P2, P3, dan 4 itu di bulan Februari Bapak Ibu ya. Berarti kalau pengumuman kelulusan berarti sekaligus sudah ada penempatannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat menurut agenda resmi dari P3K Guru 2022 dari Panselnas yang diposting di web Kemendikbudristek menjelaskan Bapak Ibu ya, menjelaskan bahwa pengumuman lolos tidaknya P1, P2, P3, P4 menjadi ASN itu direncanakan bulan Februari hingga Maret 2023 Bapak Ibu ya. Kalau di bulan Februari itu kan ada pengumuman ya, pengumuman kelulusan secara serentak yang diikuti oleh P1, P2, P3 dan P4. Sedangkan di bulan Maret nantinya Bapak Ibu itu ada pengisian DRH dan penetapan NIP P3K itu di 2023 bukan di 2022. Artinya untuk penempatan yang lolos di seleksi ASN tahun 2022 loncat penempatannya itu di tahun 2023 tetapi tetap masuk dalam ranah formasi untuk tahun 2022 pastinya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian ya bisa melihat bahwasanya yang poin kedua, P1 tanpa formasi titik terang nasib ditentukan di seleksi berikutnya, yaitu di P3K Guru tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori V1 tanpa formasi itu tidak usah menunggu penempatan di tahun ini, tahun 2022. Apalagi sekarang sudah bulan Desember Bapak Ibu ya. Jadi untuk titik terang nasib P1 tanpa formasi nantinya itu Bapak Ibu ditentukan di seleksi berikutnya, yaitu P3K Guru di tahun 2023 pastinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang paling penting bahwasanya untuk P1 tanpa formasi itu segera memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu ya, terutama jenis PTK, ijazah, verbal ijazah. Di mana admin mengambil dasar untuk poin ketiga ini berdasarkan informasi yang pernah diinfokan oleh Ibu Hasna beberapa waktu yang lalu terkait database P1, P2, P3 itu sudah dikunci. Bagi P1 tanpa formasi itu perbaiki
data Dapodik. Alasannya kenapa kita harus memperbaiki data Dapodik agar nantinya Bapak Ibu itu bisa resum nantinya di 2023, terutama bagi V1 tanpa formasi seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, ini yang kami katakan tadi bahwa disinilah rujukan kami terkait jadwal P3K Guru tahun 2022, di mana ini bisa diambil itu pernah diposting di webnya Kemendikbudristek ya. Tapi yang posting itu bukan Kemendikbud tetapi Panselnas. Nah, jelas sekali di poin ke-15 di sini Bapak Ibu dikatakan pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Kalau dikatakan pengumuman hasil seleksi berarti ini terkait dengan penempatan Bapak Ibu ya. Ini pengumuman penempatan. Apakah Bapak Ibu mengisi penempatan atau tidak, dan ini berlaku untuk serentak ya, baik itu V1, V2, V3 dan tentunya pelamar umum. Nantinya itu Bapak Ibu akan ada masa sanggah, ada jawab sanggah, kemudian nantinya di tanggal 20 sampai 21 Februari itu ada pengumuman kelulusan pasca sanggah Bapak Ibu ya. Nah, pengumuman kelulusan pasca sanggah inilah pengumuman final. Nantinya di tanggal 22 sampai 13 Maret itu ada pengisian DRH NIP P3K, kemudian usul penetapan NIP P3K itu tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Jadi kalau kita melihat kapan Bapak Ibu bertugas di sekolah penempatan, itu kita mulai menghitung di bulan Februari, di bulan Maret, dan kita teruskan sampai di bulan April, karena di tanggal 7 sampai 31 Maret itu sudah ada usul penetapan NI P3K. Berarti kalau ada usul penetapan NI P3K berarti belum ya, Bapak Ibu tidak langsung mendapatkan sekolah penempatan. Artinya Bapak Ibu tidak langsung bertugas. Nanti ada SK-nya. Berarti setelah bulan Maret Bapak Ibu ya, kita bisa melihat di bulan April, Mei, Juni ya. Mudah-mudahan di sekitar rentang bulan itu sudah ada sekolah penempatan bagi Bapak Ibu. Namun untuk pengumuman hasil seleksi apakah Bapak Ibu 100% lulus ASN atau tidak, itu di tanggal 3 Februari 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Ini berdasarkan jadwal yang pernah diposting Panselnas di portalnya PPPK Guru Kemdikbud. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekali lagi admin informasikan jadwal ini bisa sewaktu-waktu berubah. Sekali lagi saya katakan jadwal ini bisa sewaktu-waktu dirubah oleh Panselnas terkait beberapa kondisi atau keadaan yang mengharuskan perubahan jadwal seperti itu ya. Tapi ini resmi Bapak Ibu ya, ini bukan hoax seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Untuk kabar gembira ya bagi V1 tanpa formasi, bahwasanya di sini ada 3 paket kebijakan dari pemenuhan guru P3K dari Mas Nadiem ya. Ini 3 paket kebijakannya ini sebenarnya sudah disetujui oleh Pak Jokowi Bapak Ibu ya. Termasuk apabila misalkan Pemda tidak mengajukan formasi maksimal hingga Maret, maka otomatis pemerintah pusat yang akan melengkapi, sehingga secara otomatis kalau kebijakan pertama ini diselesaikan maka tidak ada lagi P1 tanpa formasi di 2023. Itu yang kita harapkan ya. Begitu juga poin 2 dan poin 3 itu berdasar membahas terkait dana P3K. Ketika poin kedua dan ketiga ini direalisasikan, maka sudah seharusnya Pemda tidak was-was lagi dalam mengajukan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini bakal ada kejutan untuk guru lulus PG dari Mendikbudristek ya. Nah, di sini dikatakan ya, guru lulus PG tanpa formasi jangan berputus asa. Pasalnya akan ada kejutan dari Mas Nadiem Makarim Bapak Ibu ya untuk guru honorer. Di sini dikatakan menurut pelaksana tugas PLT Dirjen GTK Ibu Nunung Suryani mengatakan Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer dituntaskan di 2023. Jadi kita lihat usaha dari Kemendikbud untuk P1 tanpa formasi kemungkinan besar itu akan coba direalisasikan di tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya.
Kemudian di sini kita bisa lihat ya, artinya guru honorer termasuk yang lulus PG akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan ya Bapak Ibu ya, kebijakan khusus ya. Jadi nantinya mudah-mudahan ada kebijakan khusus bagi P1 tanpa formasi, tapi tentunya kita masih menunggu regulasi baru yang berlaku Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat Mas Nadim ya di sini. Nah, di sini ya pemerintah akan membuka penerimaan CASN tahun 2023. Jadi sudah resmi bahwasanya nanti di tahun 2023 pemerintah akan membuka penerimaan CASN Bapak Ibu ya, termasuk P3K guru dan CPNS. Di sini kita lihat bahwasanya kita langsung to the point saja di yang admin lingkari di sini, bahwasanya arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Intinya untuk pengadaan ASN tahun 2023, guru dan tenaga kesehatan akan menjadi prioritas pertama, termasuk P1 tanpa formasi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.